Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Ananta Saputra. Saya sekarang sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang menempuh mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait tentang identitas media dan khalayak. Untuk yang pertama, konsep identitas terlebih dahulu. Konsep identitas sendiri menurut Hall merupakan titik keterikatan sementara pada posisi subjek yang dibangun oleh praktik diskursif. Bagi kita, mereka adalah hasil dari artikulasi sukses atau rantai subjek ke dalam aliran wacana. Tentunya setiap individu memiliki identitas, dan identitas itu bisa kita ketahui dengan menanyakan diri kita sendiri. Contoh pertanyaan terkait identitas biasanya pertanyaannya itu berbentuk siapakah diri saya, bagaimana saya menjalani hidup, dan juga saya ingin menjadi siapa. Untuk pertanyaan siapakah saya, itu adalah sebuah ajakan untuk menaruh penanda identitas yang terletak di masa lalu maupun sekarang. Contohnya, jika diri saya sendiri, saya adalah Daniel Ananta Saputra dan saya sekarang sebagai seorang mahasiswa. Dari situ sudah menggambarkan masa lalu maupun sekarang. Daniel sebagai pemberian nama orang tua dari masa lalu, sedangkan mahasiswa adalah identitas saya saat sudah masuk dunia perkuliahan. Kemudian pertanyaan bagaimana saya hidup itu menuju ke masa sekarang yang biasanya terkait kebiasaan yang kita lakukan. Contohnya, saya seorang mahasiswa komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang menjalani semester 3. Lalu kemudian yang terakhir ada saya ingin menjadi siapa. Itu mengarah ke masa depan ya, atau juga bisa kita sebut sebagai cita-cita. Sebagai contoh, saya Daniel ingin menjadi pengusaha sukses di masa depan. Itu tentunya kita tempuh dengan serius sesuai dengan pertanyaan dan pernyataan dari pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana saya hidup. Karena saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, saya harus menempuh perkuliahan ini dengan serius agar bisa mendapatkan cita-cita yang saya inginkan. Setiap identitas pasti berbeda dikarenakan identitas juga dibentuk dari lingkup sosial tiap individu. Jika ada dua individu atau lebih yang saling bertemu, pasti di situ akan ada perbedaan, dan biasanya individu yang berpindah ke daerah di mana dia menjadi minoritas, tidak jarang individu itu akan mendapatkan diskriminasi. Kelompok minoritas juga mungkin lebih rentan terhadap pelabelan informal karena stereotip. Untuk pengalaman saya terkait diskriminasi ini terjadi saat saya kelas 3 SD, yang dimana saya adalah seorang siswa pindahan dari Purwokerto yang notabene dari Jawa, pindah ke Riau Pekanbaru yang ada di Sumatera. Di situ bahasa saya masih sangat kental akan kengapakan, masih sangat medok, dan logat ngapaknya masih kental banget lah. Nah, di situ teman-teman saya mulailah menganggap saya kampungan, dibilang Jawa seperti itu, karena ya stereotip dari orang Jawa itu sendiri. Tapi lama-kelamaan saya bisa menghilangkan kebiasaan logat ngapak saya, dan teman-teman saya udah mulai terbiasa dan tidak mulai menyebut saya sebagai orang Jawa lagi ataupun orang kampungan lagi. Saya bisa menghilangkan logat saya tersebut karena identitas itu pada dasarnya bersifat sementara. Namun akhir-akhir ini media telah mengubah latar belakang identitas. Media seolah-olah membingkai ulang, menggeneralisasi terhadap orang-orang di sekitar. Teknologi telah melemahkan hubungan antara tempat fisik maupun sosial sebagai arena aksi hibrida. Mereka menyatukan hal yang bersifat publik dengan pribadi yang mengundang jenis pertunjukan baru dan membentuk konfigurasi baru. Oke, selanjutnya ini sudah masuk ke ranah media. Cara memandang media ada dua diantaranya. Yang pertama adalah transmissional view, lalu yang kedua dengan meaning based. Saya akan menjelaskan yang transmissional view terlebih dahulu.
Transmissional view adalah pendekatan transmissional view dalam menganalisis media fokus pada bagaimana pesan media memengaruhi dan berinteraksi dengan audiens. Beberapa langkah untuk menganalisis media dengan perspektif transmissional view sendiri ada 4. Lalu yang pertama adalah identifikasi pesan utama. Yang dimaksudkan sini adalah tentukan pesan utama yang ingin disampaikan oleh media. Ini bisa mencakup nilai ideologi atau pandangan tertentu. Yang kedua adalah kita harus bisa memahami konteks produksi. Yang dimaksud adalah kita harus meninjau konteks produksi media, termasuk siapa yang membuatnya, tujuan pembuatannya, dan kendali atas produksi tersebut. Yang ketiga ada analisis isi dari media tersebut. Tinjau konten media secara rinci, seperti narasinya, citranya, atau simbol-simbolnya. Identifikasi bagaimana elemen-elemen ini dapat mempengaruhi persepsi audiens. Yang keempat adalah pertimbangkan kekuatan dan kontrol. Yang dimaksud ini perhatikan kekuatan dan kontrol yang dimiliki oleh pembuat media. Misalnya, apakah media tersebut disensor atau memiliki kepentingan politik atau ekonomi tertentu secara khusus gitu. Untuk contoh dari transmissional view ini, jika kita menganalisis sebuah berita televisi tentang suatu peristiwa politik, kita dapat mengidentifikasi pesan utama yang disampaikan oleh stasiun televisi tersebut. Selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana narasi, pewawancara, dan gambar yang digunakan dapat mempengaruhi persepsi penonton terhadap peristiwa tersebut. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan kepentingan politik stasiun televisi tersebut atau pemberi iklan yang dapat mempengaruhi konten yang disampaikan kepada audiens. Lalu kemudian ada yang berdasarkan meaning based tadi. Pendekatan meaning based dalam menganalisis media menekankan pengertian dan interpretasi audiens terhadap pesan media. Berikut ada langkah-langkah untuk menganalisis media dengan perspektif meaning based. Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi makna. Yang dimaksud sini adalah kita harus fokus pada makna yang dapat diambil oleh audiens dari pesan media. Pertimbangkan interpretasi yang mungkin berbeda-beda. Yang kedua adalah kita harus bisa memperhatikan konteks konsumsi. Tinjau bagaimana konteks konsumsi media, seperti latar belakang budayanya atau nilai audiens. Yang dimana itu nilai audiens dan latar belakang budaya tersebut dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap penerimaan pesan media tersebut. Yang ketiga adalah analisis semiotikanya. Kita harus bisa menganalisis semiotikanya untuk memahami simbol, ikon, dan tanda yang digunakan dalam media. Identifikasi bagaimana elemen-elemen ini membentuk makna. Lalu yang keempat adalah pertimbangkan interpretasi alternatifnya. Pertimbangkan berbagai cara interpretasi yang mungkin muncul dari pesan media tersebut. Apakah ada makna yang disengaja oleh pembuat media atau apakah audiens dapat menafsirkan pesan tersebut dengan cara yang berbeda. Untuk contohnya sendiri, misalkan kita menganalisis iklan televisi untuk suatu produk. Dalam pendekatan meaning based, kita dapat mempertimbangkan bagaimana audiens dari berbagai latar belakang dapat mengartikan pesan iklan tersebut secara berbeda. Misalnya, sebuah iklan yang menampilkan keluarga yang bahagia mungkin diartikan sebagai penekanan pada nilai kekeluargaan bagi satu kelompok audiens. Sementara kelompok lain mungkin lebih fokus pada aspek ekonomi atau gaya hidup yang ditunjukkan dalam iklan tersebut. Analisis semiotika dapat membantu mengidentifikasi simbol-simbol dan tanda-tanda yang membentuk makna dalam iklan tersebut. Lalu yang ketiga ini masuk ke ranah khalayak ya. Untuk khalayak sendiri itu pasti teman-teman sudah tahu. Khalayak itu adalah audiens atau mungkin orang-orang, sekumpulan orang-orang gitu ya. Dan ini ada bentuk contoh peta teori khalayak yang sini saya coba jelaskan. Yang pertama yaitu adalah teori jarum suntik. Teori jarum suntik ini berhubungan dengan khalayak pasif, khususnya media massa tahun 1950-an dan sampai 1960-an, dan mempunyai efek yang langsung, segera, dan kuat. Informasi dan pesan murni disuntikkan melalui iklan dan propaganda dengan tujuan untuk memicu respon yang diharapkan. Masukan media bisa sangat berbahaya bagi khalayak, mengingat hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya di kalangan remaja dan anak-anak, seperti
produksi game saat ini. Lalu yang kedua di sini ada teori kultivasi ya. Teori kultivasi ini sebenarnya seperti efek jarum suntik, berhubungan erat dengan audiens pasif dan menyatakan bahwa pesan yang diulang-ulang dapat mempengaruhi orang dan nilai-nilai mereka baik atau buruk. Misalnya nih, iklan yang menyatakan bahwa terlalu banyak gula, garam, dan lemak dapat mempengaruhi kesehatan kita, dapat berdampak pada kebiasaan makan kita, dan kita mungkin memperbaiki cara makan kita dan sebaliknya. Terlalu banyak kekerasan di media akan menyebabkan perilaku kekerasan. Seperti itu. Jadi seperti efek timbal balik gitulah. Lalu selanjutnya yang tertulis di nomor 3 itu, teori ini mengacu pada khalayak yang sedikit aktif, namun opini pemimpin merupakan perantara untuk mempromosikan pesan, produk atau kampanye kepada khalayak setia mereka melalui proses aliran dua langkah dan tampaknya mengurangi kekuatan media. Lalu selanjutnya ada analisis penerimaan. Analisis penerimaan adalah teori khalayak aktif dan berfokus pada reaksi khalayak terhadap teks media tertentu yang dikodekan, menafsirkan makna dan mencapai kesimpulan setelah efek teka-teki. Penonton dapat menolak atau membagikan pesan tersebut. Tergantung pada usia, kebangsaan atau budaya, konten media dapat dibaca menguraikan konteksnya dengan cara yang berbeda. Lalu selanjutnya ada model penggunaan dan gratifikasi, menunjukkan bahwa khalayak media aktif dan ketika mengonsumsi media mereka memiliki serangkaian kebutuhan sosial dan psikologis. Penonton menggunakan media, penyihir tidak memiliki kekuatan untuk memanipulasi. Artinya adalah arti dari kepuasan adalah terpuaskannya kebutuhan. Ketika kita memilih film mencerminkan kepribadian kita dan terkadang kebutuhan kita, tetapi kita juga terlibat dalam interaksi sosial atau kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri kita sendiri. Lalu yang keempat, ini lupa saya mention pada awal, saya akan menyinggung juga pada bagian pop culture atau budaya pop. Budaya pop merupakan budaya massa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum hingga mempraktikkan kebudayaan. Budaya ini lebih dikenal karena adanya pengaruh media massa dan berbagai faktor lainnya. Studi budaya pop ini justru tidak melihat budaya adiluhung, yaitu budaya kelas tinggi, kelas atau kelas elit, namun pada bagaimana masyarakat mempraktikkan budayanya dan bagaimana mengkonsumsi budaya pop. Budaya pop, menurut Herianto, merupakan produk masyarakat industrial di mana kegiatan pemaknaan dan hasilnya, yakni kebudayaan itu sendiri, dihasilkan dan ditampilkan dalam jumlah besar, kerap dengan bantuan teknologi produksi, distribusi, dan penggandaan massal, sehingga gampang dijangkau masyarakat luas. Contoh dari pop culture atau budaya pop ini yaitu dari bintang pop istimewa bernama Rhoma Irama. Pasti teman-teman sudah tahu juga. Rhoma Irama mengabdikan bakatnya pada ragam musik dangdut atau campuran unsur-unsur musik Melayu, India, dan Arab. Sesuatu yang pada masa itu masih dianggap bermutu rendah, kasar, dan berselera artistik buruk. Berbekal instrumen musik barat, Rhoma Irama mencetak sejarah di belantika musik dangdut, bahkan dalam ranah budaya pop secara umum. Mungkin sekian terkait sosiologi komunikasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.